Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Irawan, Prodi Sosiologi dari Universitas Trunojoyo Madura. Dalam kali ini saya akan melakukan simulasi micro teaching. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan dan memberikan pendahuluan tentang mata kuliah sosiologi komunikasi. Yang pertama yang perlu saya sampaikan yaitu untuk capaian pembelajaran atau CPL Prodi ini disepakati sebagai analis masalah sosial dan analis di media, dan kemudian sebagai konsultan bidang sosial. Sedangkan CPMK-nya yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat output mata kuliah berupa video atau foto dari hasil pemahaman suatu keadaan dunia komunikasi, tidak hanya dalam satu perspektif namun berbagai perspektif, dan lebih bersikap bijak dalam memahami fenomena perkembangan media yang terus-menerus mengalami perubahan. Selain daripada itu, selain video atau foto dari hasil pemahaman, mahasiswa juga melalui asesmen berupa ujian UTS dan UAS. Seperti itu. Secara garis besar, mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang bertujuan mata kuliah pilihan wajib yang bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa kepada suatu pemahaman tentang perkembangan dunia sosiologi komunikasi saat ini, termasuk pada ruang lingkup media yang telah mengalami kemajuan di dalam ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya dalam sekedar memberikan komunikasi secara langsung dan tidak langsung, tapi sudah merambah pada situasi seperti politik, ekonomi, budaya, agama, dan termasuk keyakinan. Nah, ada beberapa sub mata kuliah dalam sosiologi komunikasi. Yang pertama, di pertemuan pertama, yaitu pengantar sosiologi komunikasi, media dan kontrol sosial, faktor eksternal yang mempengaruhi konten media, faktor internal yang mempengaruhi konten media, mengenal ragam perspektif dalam dunia komunikasi dan media, dampak dari media, kritik terhadap media dan politik media, cybercrime, dan yang terakhir submata kuliah unggulan yang baru diperkenalkan adalah visual sosiologi. Beberapa rujukan yaitu yang saya tekankan di 6 buku yang kemudian saya yakini sebagai sosiologi komunikasi yang menurut saya mudah dipahami dan lebih relevan untuk saat ini, yaitu buku dari Qualitative Research Sociology, itu untuk pendapatan risetnya, Applied Sociology yang lebih kepada penggunaan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sosiologi komunikasi. Kemudian bukunya Ian Marsh, Sociology Making Sense of Society, itu lebih bagaimana implementasi pada masyarakat. Kemudian beberapa buku yaitu Political Discourse Analysis seperti punya Isabel dan Mark Fairclough. Kemudian yang berikutnya adalah 20th Century Sociology Reference Handbook, itu adalah tentang orang bagaimana perkembangan sosiologi. Di dalam juga ada sosiologi komunikasi yang luar biasa. Yang terakhir adalah buku Visual Sosiologi punyanya Douglas Harper. Memang sengaja tidak memberikan sosiologi komunikasi, buku sosiologi komunikasi langsung seperti kebanyakan yang diajarkan di beberapa kampus. Kebanyakan buku itu memberikan uraian mendasar namun tidak mendalam, dan buku yang saya rujuk ini bagian dari yang utama. Artinya tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa boleh membaca buku-buku yang mirip atau seperti sosiologi komunikasi dari terbitan lain. Baik pendukung lainnya seperti buku, jurnal, film, foto yang relevan sesuai dengan mata kuliah ini. Media pembelajaran yaitu menggunakan proyektor LCD atau TV plasma yang besar dalam pembelajarannya, atau sebagai perangkat peraga untuk praktek yaitu kamera, bisa kamera prosumer atau DSLR. Di pertemuan berikut, untuk pertemuan pertama yaitu tentang submata kuliah, bagaimana sebelum memulai perkuliahan wajibnya
kami para dosen di Prodi Sosiologi selalu memberikan pemahaman secara umum mata kuliah ini dan kemudian memberikan serangkaian penjelasan tentang bagaimana nantinya perkuliahan ini berlangsung, termasuk di situ kami akan memberikan sebuah RPS dan kontrak mata kuliah. Selain daripada itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan dalam kontrak mata kuliah tersebut untuk bernegosiasi bagaimana capaian pembelajaran dapat bisa dicapai dengan baik. Artinya mahasiswa diberi kesempatan memberikan suaranya di dalam kelas untuk bagaimana mereka kemudian memberikan usulan-usulan tertentu untuk mata kuliah ini. Dan itu sangat terbuka bagi mata kuliah saya yang sosiologi komunitas dan mata kuliah yang lain. Yang kedua, untuk pertemuan kedua itu untuk mahasiswa di sini mengambil dunia komunikasi dan dunia media. Maksudnya bagaimana di pertemuan kedua ini mahasiswa setidaknya mampu melihat perkembangan komunikasi dalam media, baik itu media massa seperti televisi, kemudian digital magazine atau digital news, termasuk di media sosial. Di pertemuan ketiga, mahasiswa bisa memahami konsep komunikasi dan media. Maksudnya di sini mahasiswa memahami bagaimana konsep media itu dibuat, mau itu konsep media digital ataupun media cetak. Artinya mahasiswa ini mampu melihat bagaimana media dan kontrol sosial, bagaimana media itu dibentuk dan apa tujuannya. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi konten media ini bermaksud untuk bagaimana mahasiswa memahami perubahan faktor yang mempengaruhi media. Artinya apa yang kemudian menyebabkan media itu tidak menjadi netral, kemudian berpihak pada salah satu hal ataupun terkesan oposisi atau pro dan kontra terhadap pemerintah, misalnya begitu. Nah, pertemuan kelima yaitu faktor internal yang mempengaruhi konten media. Masuk ke balat konten media sendiri, ada determinasi dalam media di mana pemilik media juga mempunyai kepentingan. Di sini jelaskan bahwa mahasiswa biar mampu memahami bagaimana situasi media, sehingga tidak mengherankan jika satu media dengan media massa yang lain misalnya itu akan berbeda perspektif, mau itu media luar negeri ataupun dalam negeri, atau media yang kemudian yang berkoalisi dengan pemerintah atau yang tidak berkoalisi, seperti itu. Kemudian pertemuan ke-6 sendiri mengenal ragam perspektif dalam dunia komunikasi dan media. Artinya selain daripada determinasi di dalam media itu sendiri, perspektif itu lahir dari kecakapan para wartawan di lapangan, bagaimana kemudian mereka melihat berbagai fenomena sosial dan realitas sosial itu dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang pertemuan ke-7, dampak dari media massa. Nah, dari sekian banyak perspektif yang diajarkan termasuk determinasi media, kemudian bagaimana dampaknya terhadap massa. Nah, itu dipelajari dalam pertemuan ke-7, bagaimana kemudian respon atau refleksi massa terhadap pemberitaan ataupun informasi tersebut. Pertemuan ke-8 sampai 9 ini kritik terhadap media dan politik media. Nah, seperti yang banyak diketahui orang bahwa media tidak terlepas dari kepentingan orang-orang tertentu, termasuk dalam politik. Bagaimana media kemudian keberpihakan yang seharusnya media sebagai media netral dan bebas nilai ternyata pada akhirnya juga memiliki kepentingan. Nah, di sini mahasiswa diberikan pemahaman bagaimana kita sebagai akademisi mampu menjembatani media dan berpikir secara bijak, mengkritisi media terutama, dan mampu membedakan atau berpikir jernih terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh media massa. Pertemuan 89 ini juga upayanya untuk menjelaskan tepat bagaimana caranya media tersebut menjadi
medium memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa memberikan kesimpulan bagaimana media tersebut memberikan informasi tepat atau tidak, seperti itu. Kemudian pertemuan ke-10 dan 11 ini tentang cybercrime, yaitu kejahatan di dalam dunia media. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana kejahatan itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, artinya di sehari-hari, tapi juga dalam media, seperti pembajakan media sosial berupa akun misalnya, kemudian akun itu diporak-porandakan dengan orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum tertentu. Jangankan media sosial, akun kontak pribadi akun pun dapat dilakukan demikian dengan mengaku nama orang. Nah, di sini mahasiswa diberikan pemahaman tentang bagaimana sikap kita memahami, menindak, atau jangan sampai berperilaku seperti mereka. Cybercrime tidak tertutup hanya tindakan sampai tindakan perdata, tapi juga pidana, yang artinya banyak celah di mana cybercrime termasuk di dalamnya itu tentang hak cipta dan lain sebagainya. Maka untuk di perkembangan dunia media sekarang ini, mahasiswa diminta untuk berhati-hati agar selalu konsen terhadap hak cipta atau pelanggaran tertentu, apalagi dengan konten-konten tertentu, sehingga lebih berhati-hati dan tentunya lebih persuasif lagi memahami atau memberikan informasi kepada orang-orang yang kemudian menjadi sasaran media tersebut. 12 dan 14 ini ada yaitu sub mata kuliah visual sosiologi adalah sub mata kuliah yang baru di Indonesia, terutama yang 5 tahun belakangan ini menjadi lumayan populer di Amerika dan beberapa negara maju lainnya sebagai bentuk perkembangan dari sosiologi komunikasi. Sosiologi visual sendiri menekankan bahwa perkembangan dalam dunia media, terutama komunikasi aktif, yaitu media sosial berupa gambar, foto, video pendek maupun film, bahkan bisa lagi sinetron bersambung, itu memiliki peran penting dalam mengarahkan pemikiran dan perilaku massa. Nah, di sini visual sosiologi akan membahas lebih mendalam bagaimana situasi visual akan mempengaruhi perilaku manusia penggunanya atau para penikmat media tersebut. Kurang lebih begitu, dan ini adalah salah satu mata kuliah prasyarat pilihan wajib yang artinya harus dipilih, sehingga mahasiswa akan menempuh ke tahap mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Sekian perkenalan mata kuliah sosiologi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkembangannya, sosiologi komunikasi sendiri menjembatani studi komunikasi. Namun apa bedanya dengan studi komunikasi murni? Di sini sosiologi menitik beratkan dampak dan hubungan erat bagaimana teknologi, termasuk komunikasi dan teknologi komunikasi itu menjadi sebuah hal yang berkesinambungan atau saling berhubungan, seperti itu. Nah, video kali ini saya menjelaskan lewat voice over. Berikutnya adalah video yang menjelaskan tentang bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan, dan begitu juga ketika mahasiswa memberikan responnya terhadap pertanyaan dosen tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk reaksi dari mahasiswa ketika menerima inputan atau masukan berupa materi-materi dalam perkuliahan di kelas.
Di samping itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk kuliah secara daring, artinya mereka melakukan dengan online, di mana mahasiswa mampu berinteraksi dengan dosen itu dengan menggunakan via Google Meet atau WhatsApp Group dengan video. Hal ini dilakukan untuk mau lebih mendalam tentang bagaimana materi-materi itu disampaikan. Dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi, konsultasi sebelum melakukan penelitian atau pra-penelitian sangat dianjurkan karena banyak sekali kendala atau variasi dari objek penelitian. Maka dari itu mahasiswa disarankan untuk berkonsultasi sebelum dan setelah sampai di lapangan. Dalam kebiasaan atau tradisi sosiologi komunikasi, seperti kebanyakan mata kuliah di sosiologi, menggunakan basis riset. Basis riset semua menggunakan cara yang sama dengan metode yang paling populer ada dua metode, yaitu kuali dan kuanti. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan dua metode sekaligus, yaitu mixed method. Nah, pakem sebagai metodologi ini biasanya digunakan mahasiswa untuk melihat kajian tertentu di dalam masyarakat atau gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Tentu saja dengan sosiologi komunikasi, meskipun punya basic riset yang sama, tapi objek kajiannya berbeda. Seperti yang dilihat dalam gambar ini, mahasiswa melakukan simulasi penelitian di mana mereka melakukan wawancara dengan menggunakan media, salah satunya yaitu kamera. Dengan kamera ini mereka berusaha untuk menempatkan diri sebagai pewawancara dan mendapatkan kepercayaan untuk melakukan wawancara dengan salah satu tengah semester. Yang dilanjutkan kemudian dengan ujian akhir semester. Hal ini menjadikan sebuah tolok ukur bagaimana mahasiswa setelah serangkaian proses pembelajaran itu menjadi memahami dan mengerti bagaimana kemudian implementasi tersebut ada dalam situasi atau kondisi tertentu dengan melakukan ujian. Dengan menguraikan jawaban-jawaban, setidaknya mahasiswa mampu memberikan objektivitasnya. Sekian, terima kasih.